Terima kasih yang mulia kesempatannya. Saya ke ahli Bapak Mohon didekatkan mic-nya. ahli poligraf. Siap. Ya, tadi saudara ahli menjelaskan bahwa tes poligraf ini jarang digunakan dalam pemeriksaan. Ya, jarang dilakukan. Ya, jarang dilakukan. Siap. Ya, dalam pemeriksaan. Saya membaca salah satu jurnal, Pak. Jurnal ini menyebutkan bahwa ini soal akurasi dari poligraf test has long been controversial. Sudah lama dia kontroversial. Ada beberapa persoalan teoritikal. Satu, bukti atau pola fisiologikal reaksi psikologis tidak selalu unik, spesifik pada kebohongan. Orang yang jujur bisa saja bersikap nervous, dia kikuk, kemudian dia menjawab dengan tidak benar. Dan orang yang tidak jujur bisa saja dia tetap tenang. Mana penjelasan Anda soal jurnal ini? Apakah memang demikian? Ini dihubungkan tadi, saudara saksi menyampaikan bahwa memang digunakan masih jarang untuk poligraf ini. Karena kalau poligraf ini reliable, tentu kita bisa selesaikan semua persoalan kejahatan ini hanya dengan tes poligraf. Bagaimana pendapat saudara ahli? Mohon izin Bapak. Berkaitan dengan kondisi psikologis seseorang yang dituangkan dalam bentuk grogi, dan ini seperti yang saya sampaikan tadi di awal kepada yang mulia, pemeriksaan poligraf ini ada beberapa pertanyaan. Kalau untuk teknik yang kita lakukan adalah 11 pertanyaan. Nah, dari 11 pertanyaan ini, setiap pertanyaan itu ada spot-spot grafik yang dihasilkan. Kalau untuk orang grogi sendiri, itu bisa dipastikan setiap dia menjawab pertanyaan, dia akan grogi. Jadi akan muncul grafik-grafik yang menunjukkan dia grogi di setiap spot-spot pertanyaan tersebut. Seperti itu. Ya. Kalau untuk masing-masing yang diperiksa, siap, itu kan yang dimuat di sini satu pertanyaan. Apakah Anda lihat ibu berselingkuh misalnya? Itu kan hanya satu pertanyaan itu, siap, diulang 3 kali. Siap. Nah, kalau untuk... Jadi kalau di pertanyaan itu kemudian orang nervous, bagaimana menilainya? Kan itu cuma satu pertanyaan untuk masing-masing terperiksa. Yang diperiksa itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, orang nervous biasa muncul akan tiap spot. Di setiap spot pertanyaan. Jadi tidak hanya di pertanyaan relevan dan di pertanyaan kontrolnya saja. Seperti itu. Baik. Jadi kalau soal kontroversi dalam penggunaan dalam secara psikologis berdasarkan jurnal ini, pendapat ahli bagaimana? Setiap ilmu pasti ada kontroversi. Gitu ya. Baik. Kami lanjut. Saudara ahli, untuk melakukan tes poligraf, apakah dengan persetujuan dari mereka yang menjalani pemeriksaan poligraf? Diperlukan ya? Siap. Apakah ada keadaan-keadaan yang mempersyaratkan secara khusus bahwa mereka harus dalam keadaan yang tenang, paham betul apa yang ditanyakan, paham konteks pemeriksaan? Untuk poligraf, memang dia itu bersedia untuk dilakukan pemeriksaan yang utama, karena pemeriksaan poligraf sendiri itu membutuhkan kerjasama dan seorang terperiksa harus kooperatif dengan terperiksa. Jika seorang terperiksa itu tidak kooperatif atau menolak melakukan pemeriksaan, ya tidak bisa kita lakukan pemeriksaan, karena pasti dalam prosesnya pasti akan tidak berjalan lancar seperti itu. Baik. Saudara ahli tadi sampaikan bahwa sudah memeriksa 5 orang terdakwa ya? Siap. Untuk poligraf. Apakah saudara ahli mengetahui bahwa pada saat saudara Putri, terdakwa Putri, diperiksa sempat menyampaikan keberatan karena tidak didampingi oleh psikolog, waktu itu disampaikan menurut saudara Putri? Kami tidak tahu. Yang periksa saudara Putri ini saudara atau saudara ya? Saudara ahli ya? Siap. Ada nggak keberatan itu disampaikan saudara Putri bahwa
tidak berkenan dilakukan tes poligraf karena tidak ada psikolog yang mendampingi pada Tidak ada. saat itu. Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Karena di awal itu kami menyodorkan surat persetujuan dan beliau persetujuan tersebut. Iya, secara spesifik disebut keberatan untuk menceritakan kejadian tanggal 7. Siap. Ada nggak? Keberatan, ada. Ada. Bagaimana waktu itu yang saudara ahli dengar waktu soal keberatan tanggal 7 itu? Apa yang disampaikan Bu Putri? Beliau kan untuk menyampaikan kronologis di tanggal 7. Untuk tes poligraf itu? Untuk kronologisnya. Untuk bukan kronologisnya. untuk tesnya. Betul. Untuk kronologisnya keberatan. Untuk kronologisnya, menceritakan. Kemudian apa yang saudara ahli lakukan? Artinya apakah kemudian tes itu di stop, dihentikan, atau ada tindakan? Kita lanjutkan karena beliau memang dari awal dari surat persetujuan, kita dasarnya surat persetujuan Bapak. Iya, Jadi kalau maksud surat, saya kan tanya ini secara faktual, Siap. ya, betul ada surat persetujuan. Siap. Betul. Tetapi yang bersangkutan menyampaikan untuk menceritakan keterangan tanggal 7, Siap. di mana terjadi kekerasan seksual, Siap. yang bersangkutan menolak. Siap. Kenapa tidak menghentikan proses itu? Kenapa Anda teruskan pemeriksaannya? Atau Anda melakukan antisipasi supaya hasil tetap optimal? Apa Tidak, upaya? jadi untuk cerita kronologis kejadian itu kan bagian dari tes. Kalau seseorang itu memang periksa memang tidak mau untuk menceritakan, ya itu hak terperiksa. Kita tidak bisa memaksa seperti itu. Untuk pemeriksaan tetap kita lanjutkan. Kalau fungsi pretest ini dengan tesnya bagaimana sih hubungannya? Fungsinya apa pretest? Untuk fungsi pretest sendiri adalah untuk membangun rapor. Rapor itu adalah kepercayaan antara seorang terperiksa dengan pemeriksa. Nah, di situ kita jelasin bagaimana nanti kita proses pemeriksaan seperti apa, terus kita menjelaskan sensor-sensor apa yang kita akan pasang pada terperiksa, terus kita tanya riwayat sosial, riwayat kesehatannya seperti apa, terus kita tanyakan kronologis kejadian seperti apa. Nah, seperti itu. Ya. Untuk dilakukan tes poligraf itu tadi di awal sebenarnya sudah disinggung. Yang diperlukan harus ada kepercayaan. Siap. Terhadap tes itu baru bisa optimal dilakukan. Betul ya? Siap. Saudara ahli. Nah, ketika Bu PC menolak menyampaikan di pretest itu keterangan, dan tadi saudara ahli sampaikan berarti dia tidak punya kepercayaan kepada pemeriksa untuk menyampaikan keterangan soal tanggal 7 kejadian itu. Bagaimana hasilnya bisa divalidasi bahwa itu optimal? Padahal butuh kepercayaan dalam melakukan tes itu. Kami tidak tahu apakah beliau percaya sama kita atau tidak. Jadi untuk menentukan seseorang itu ya untuk dilakukan pemeriksaan ada namanya tes angka. Nah, di situ kita lihat grafiknya seperti apa, apakah seseorang ini memang layak untuk dilakukan pemeriksaan ataukah tidak. Kalau memang tidak layak, tidak kita lanjutkan. Gitu. Jadi kalau informasi tadi soal penilaian tadi, penolakan cerita ke tanggal 7 itu Ya. diberi angka berapa? Gimana Pak? Kan tadi Anda bilang, saudara ahli bilang bahwa layak atau tidaknya kita tentukan dengan angka juga. Siap. Jadi variabel yang tadi disampaikan bahwa saudara Putri dia tidak mau menyampaikan tanggal 7, soal tanggal 7 Ya. dalam pretest itu dikasih angka berapa? Itu tidak masuk ke tahapan pemeriksaan. Jadi pretest ini hanya sebagai tahapan awal untuk untuk memberikan pemahaman kepada seorang pemeriksa bagaimana nanti jalannya suatu pemeriksaan. Ya, maksudnya kan begini, ini kan yang mau ditanyakan kan, perselingkuhan itu ditanyakan untuk tanggal 7 atau tanggal yang lain ya? Yang saudara tanyakan untuk tes itu? Perselingkuhan di tanggal ini. 7 kan? Di tanggal 7, siap. Nah, itu maksud saya. Kalau peristiwa tanggal 7 yang pertanyaannya adalah perselingkuhan, tapi di dalam pretestnya yang bersangkutan tidak mau menjelaskan karena tidak percaya atau tidak mau memang memberikan informasi. Tadi dalam hubungannya bahwa tes poligraf butuh kepercayaan. Tidak sebenarnya. Apakah dengan
kesimpulan tersebut, kita juga bisa menarik kesimpulan bahwa dengan demikian kekerasan seksual ataupun di tanggal 7 tidak ada. Itu bukan kewenangan saya untuk menjawab. Bukan kewenangannya. Maksud saya berdasarkan tes Anda, apakah itu juga mengkonfirmasi untuk pertanyaan yang lain atau akan ada hasil berbeda kalau pertanyaan yang disampaikan formulasinya berbeda? Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan poligraf, ya hanya isu itu aja yang diangkat. Isu ya, itu, ya artinya itu. Kalau formulasi pertanyaan yang disampaikan berbeda, misalnya saya tanyakan, apakah benar terjadi kekerasan seksual terhadap Anda pada tanggal 7, kemungkinan hasil berbeda. Bisa. Iya, bisa berbeda. Baik. Silakan ganti ke penasihat hukum Sambo. Satu lagi yang mulia. Satu hanya, oke. Hanya ke ahli balistik saja yang mulia. Tadi saya agak terlewat sedikit, Pak. Saya mohon bantuan penegasan ini satu saja. Untuk serpihan yang ada di dalam tubuh korban, ada serpihan satu bagian di jaringan otak. Betul. Itu tidak bisa teridentifikasi dari senjata mana, tidak bisa teridentifikasi, itu yang saya tangkap. Tetapi apakah ada kesamaan antara serpihan yang ada di jaringan otak dengan serpihan yang ada di bagian tubuh korban yang lain dari sisi materialnya misalnya? Siap, ada kesamaan. Kesamaan. Siap, base metalnya tetap sama. PPSP tadi. Ya, kuningan dan timbal. Kuningan. CUZN dan PBSP. Base metalnya, bahan dasarnya sama. Cuman kita nggak bisa menentukan ini dari merek mana atau mana, karena kita tidak mempunyai komposisi dari pabrik tersebut. Siap, itu hak paten mereka. Baik, terima kasih. Silakan berpindah ke penasihat hukum Ferdi Sambo. Tadi Ferdi Sambo juga yang mulia. Oh, Jadi silakan ya. Pokoknya kalian saudara berdua memiliki waktu kurang sekarang 15 menit lagi. Itu aja. Baik yang mulia, Silakan. saya hanya sedikit saja ke poligraf. Ya. Ahli, ada beberapa hal tadi yang saya catat ya, keterangan ahli. Mengenai konstruksi perkara. Apakah pada saat penyidik untuk meminta dilakukan tes poligraf dan seluruh tersangka, penyidik. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Hari ini 5 terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Yosua menghadapi sidang lanjutan, yakni ada keterangan ahli yang dihadirkan dalam persidangan kali ini. Ada dua ahli yang sedang diperdengarkan keterangannya. Yang pertama adalah ahli balistik Arief Sumirat dan yang kedua adalah ahli poligraf Adi Nugrianto Al-Roshid. Tadi jaksa penuntut umum menggali keterangan dari Arief dan juga Adi, dan saat ini kuasa hukum dari Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati sedang menggali keterangan dari Arief Sumirat dan Adi Nugrianto. Untuk Arief Sumirat tadi digali keterangannya terkait dengan uji balistik senjata yang digunakan untuk menembak Yosua. Sedangkan Adi Nugrianto Al-Roshid yang merupakan ahli poligraf digali keterangannya terkait dengan tes poligraf yang sudah dilakukan. Hasil tes poligraf kepada para terdakwa yakni FS atau Ferdi Sambo terindikasi bohong dari hasil poligraf tersebut. Kemudian Putri Chandrawati juga terindikasi bohong. Kuat Ma'ruf terindikasi jujur untuk satu pertanyaan dan terindikasi bohong untuk satu pertanyaan lainnya. Sedangkan Ricky Rizal terindikasi jujur. Siap. Dititipin pertanyaan. Siap. Pemirsa, kami ajak Anda berbincang dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan untuk bertanya terkait dengan sidang hari ini, sidang lanjutan yang menghadirkan 6 saksi ahli. Kang Asep, selamat siang, salam sehat Kang. Selamat siang, sehat selalu. Baik, Kang Asep yang saat ini sedang digali keterangannya oleh jaksa penuntut umum dan juga kuasa hukum dari para terdakwa adalah ahli balistik dan juga
ahli poligraf. Nah, bagaimana Kang Asep melihat kenapa ahli balistik dan juga ahli poligraf dihadirkan pertama untuk agenda sidang hari ini yang menghadirkan ahli? Ya, jadi gini, di KUHP itu diatur di pasal 180 untuk menjernihkan persoalan, maka hakim ketua memanggil ahli. Jadi sekali lagi katanya untuk menjernihkan lah ya, persoalan itu biar jernih, hakim ketua manggil ahli. Nah, fakta itu sekarang ada fakta persidangan yang berbeda. PC, FS, KM, RR satu kelompok. Berbeda sama E, ya. Misalkan tentang siapa penembak, penembak lanjutan, luka. Oke, kita akui itu ada fakta persidangan. Maka untuk biar jernih ini, maka harus dihadirkanlah seorang ahli sebagai salah satu alat bukti biar jernih persoalan. Kalau soal fakta mah nggak ada masalah. Kalau kayak ujian, UTS, UAS itu esai. Mahasiswa suka ngarang, nggak belajar nggak apa-apa, bikin kalimat aja seenaknya gitu. Dikiranya saya mau ngasih nilai tambahan. Tapi kalau sekarang ahli ini seperti ujian multiple choice, nggak ada pilihan lain ya. Hanya pilihannya 1, 2, 3A, 1, 3B, 1, 2, 4C dan seterusnya lah itu ya. ABC lah multiple choice itu pasti jawabannya. Sekarang pun ahli ini 4 ahli yang pengetahuan saya ya. Ya sekali lagi pengetahuan saya 4 ahli ini sekarang Sirajul Umar nanti ahli biologi forensik, Heri Prianto ahli digital, Arif Sumirat ahli senjata api balistik yang sering dengar ya, nanti Pira Samia ahli DNA. Nah sekarang ada ahli juga salah satunya ahli poligraf ya. Nah jadi sekali lagi fakta-fakta yang mereka 4 berbeda dengan yang satu akan diuji dengan pisau analisanya itu ahli-ahli ini. Nah balistik misalkan akan menguji ini kan faktanya ya tembak berkali-kali siapa yang lebih nembak, tapi kemarin ada saksi ngomong oh udah terlalu ditembak lagi oleh Eliezer, kata Eliezer enggak, yang nembak lanjutan adalah Sambo, udah akui udah. Tapi sekarang akan terbukti selongsong pistol jenis itu siapa. Nah kalau anak IPA pasti mengenal ketika belajar fisika ya. Nah, itu ada elevator, ada sekian derajat, ada sekian, itu mereka lebih ngerti. Nah ini akan membuktikan, tidak akan terbantahkan lagi kalau keilmuan, karena mereka punya metodologi, jadi akan jernih. Sama, nah, itu juga sekarang kalau baru balistik ya. Nah kalau poligraf tuh justru gini, nanti kan nunggu ahli lain ya, bahwa ternyata yang cocok tuh yang A atau B. Menurut ahli itu benar ini loh, itu tidak terbantahkan lagi ya. Tapi poligraf akan menguatkan, ternyata betul. Misalkan kasih contoh, yang lurus dari awal tuh E. Gitu. Hasil pengujian poligraf, ternyata E itu jujur. Yang 4 jujur, jadi cocok. Jadi pertanyaannya mohon maaf ya, jangan tanya fakta. Saya lihat saya ikutin persidangan ini, kok nanya fakta karena dibisikin oleh PC, kok nanya kronologis. Jangan, ditanya ahli itu nanya keahlian. Nanti, biar nanti hakim yang menilai. Jadi mulai ngawur tuh kan, saya bilang. Ini jangan, sekali lagi kita tunggu. Jadi sekali lagi ilmu tidak terbantahkan. Soal pendapat berbeda. Tadi mengatakan, sekali lagi sebelumnya ya, poligraf itu untuk indikasi atau indikasi tendensi, tapi bukan untuk membuktikan. Jadi menguji lagi, sudah diuji oleh ahli, oh yang cocok ini. Nah poligraf itu kan keilmuan baru yang bisa, walaupun beberapa negara berbeda menggunakan atau tidak, hanya untuk menggunakan tendensi. Jadi kalau misalkan lurus terus, hasilnya sama nggak poligraf? Ya sama, lurus terus. Ya. Nah, jadi tapi tidak membuktikan mutlak. Ya. Jadi kalau sekarang ada pertanyaan apa dikait dengan fakta, itu ngawur banget tuh pertanyaannya. Baik, artinya keterangan ahli ini untuk menjernihkan perkara dan juga untuk menguji keterangan para terdakwa yang berbeda-beda ya Kang Asep? Betul, tepat. Karena gini, kan sekarang berbeda. Nah, kan tadi tembakan berapa kali ya? Nah, terus kemudian luka belum ya, kalau forensik belum muncul ya. Nah, balistik ini jelas membuktikan jenis senjata, jenis selongsongan. Nah, barusan ada pertanyaan agak sedikit betul ya. Serpihan yang ada itu jenisnya teman, tapi kalau jenis yang tersisa itu menyangkut paten. Kalau paten itu kan sesuatu ya yang ditemukan ya, itu yang milik orang yang tidak boleh diekspos, itu harus bayar gitu kan, karena ada cipta, paten, merek. Nah, kalau jenis selongsong itu paten ya. Baik, Kang Asep, yang menarik juga soal poligraf ya. Tadi kuasa hukum dari Putri Chandrawati menyatakan poligraf itu harus ada persetujuan, harus ada kepercayaan. Tetapi Putri Chandrawati ternyata tidak setuju di tes poligraf dan hasilnya, hasil tes poligraf Putri Chandrawati terindikasi bohong. Nanti kita akan bahas lagi Kang Asep usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Gelombang cat, blocking dan lain-lain.
Bisa tolong ahli jelaskan blocking itu artinya apa? Jadi blocking itu kalau istilah menyebutnya apa ya? Jadi cat itu naik turun, kemudian ada data lagi, terus baru kemudian ada cat lagi, seperti itu blocking atau apnea. Jadi itu menunjukkan jantung atau keringat, pernapasan. Untuk pernapasan. Khusus untuk pernapasan. Jadi tersengal-sengal atau bagaimana itu artinya blocking itu? Atau di luar kebiasaan? Blocking dalam hal ini yang kita lakukan analisa adalah blocking pada saat terperiksa menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kasus. Ya. Bagaimana saudara mengetahui bahwa BAP yang saudara baca itu yang sebenarnya? Apakah saudara membaca ada kejadian perselingkuhan di dalam BAP tersebut? Saya tidak membaca ada perselingkuhan di situ di perkara beliau. Hanya semata-mata karena titipan penyidik saja. Siap. Nama penyidiknya siapa, saudara ahli? Yang memberikan titipan pertanyaan itu? Ada. Iya, siapa? Ini sudah di persidangan terbuka. Kasubdit 1. Kasubdit 1, namanya? Bapak Wira. Bapak Wira. Siap. Baik. Terima kasih dari saya. Terima cukup. kasih. Baik. Selanjutnya ke penasihat hukum. Cukup. Izin dua aja yang mulia. Tidak, tadi saya berikan waktu ya. Saya sudah jelaskan. Silakan ditanggapi nanti di kesimpulan. Saudara mempunyai waktu lebih. Sedikit Kan saja dari yang mulia. awal Ini, tadi saya. ini cuma berkaitan dengan. Pemirsa, Anda kembali di Breaking News Metro TV dan masih terhubung bersama kami pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, tadi ada pertanyaan dari kuasa hukum Putri Chandrawati yang menyatakan bahwa sebetulnya Putri Chandrawati keberatan mengikuti tes poligraf dan hasil tes poligraf Putri Chandrawati terindikasi bohong. Tanggapan Anda, Kang Asep? Ini pertanyaan sekali offset kembali. Logikanya gini, kan tadi dikatakan oleh ahli itu, nggak mungkin diperiksa kalau dia keberatan. Sekarang faktakannya ada kan, hasilnya kan tadi bohong, berarti ada persetujuan dong. Kalau sekarang menyangkal ya sudahlah kita nilai ya. Kan nggak mungkin dong diperiksa. Tadi kan berkali-kali ahli mengatakan tes poligraf itu atas persetujuan ya. Nah, lebih jauh lagi kan sekarang pertanyaan ke obat. Kemudian lagi menanya tadi, itu saya kira jujur benar poligraf. Pertanyaan itu pasti harus berkaitan dengan penyidikan. Kalau penyidik menitip pertanyaan ya justru logis. Jadi arahnya seolah-olah loh menjebak. Tidak. Justru tadi saya katakan kan ada yang berbeda ya. Nah, ketika berbeda diuji oleh ahli. Tapi bukan poligraf yang terakhir ya. Oh, ini memang sejak awal juga bohong. Hasil poligraf juga hanya mendukung hasil poligraf. Kan pertanyaan sebelumnya pernah ditanyakan oleh penasihat hukum yang sama tentang alat bukti poligraf itu ketika dulu jaksa ditanyakan. Lalu sekarang dia tidak konsisten gitu. Artinya apa? Berarti tidak memahami ilmu poligraf gitu, ya. Saya yang bodoh aja paham kok. Jadi ya sudah, kalau poligraf pertama persetujuan, kedua prosesnya itu sudah ada, berarti disetujui. Kalau nggak ada, berarti nggak disetujui dulu kan, nggak mungkin diperiksakan. Soal pertanyaan sekali lagi saya, itu pertanyaannya pasti harus cocok dengan itu. Saya usur-usur tanyakan oleh penyidik, ya ternyata hasil penyidikan ya bla 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 cocok, poligraf juga ternyata bohong gitu. Jadi baik, alasan, ya Kang Asep, alasan dari kuasa hukum bahwa kenapa poligraf Putri Chandrawati terindikasi bohong karena Putri Chandrawati tidak percaya dengan tes poligraf. Ya lagi pula kan poligraf bukan alat bukti, ya. Pasti kan lagi saya katakan poligraf itu untuk tendensi, ya sekali lagi indikasi. Ya kalau nggak ada masalah kan. Yang kita juga semua juga hakim bisa nggak percaya keterangan mereka sebagai terdakwa gitu kan. Ya alat bukti cuma 5. Nah kalau kelima itu selalu bersesuaian, tapi kebetulan juga bersesuaian, ya itu syukur ya. Kalau nggak bisa juga hakim juga bisa menyampingkan ya. Ingat sekali lagi, hakim tidak teringat ya oleh keterangan ahli. Sekali lagi tidak terikat. Misalkan poligraf ya sudah nggak ada masalah ya. Hakim tidak, cuma hakim untuk meyakinkan tadi, oh ternyata betul misalkan gini.
kan tembakan itu berbeda-beda ya. Nah, berbeda-beda lebih gitu. Hakim misalkan bingung. Oh, ada ahli yang bisa berjernih. Menjernihkan. Baik, Kang Asep. Baik. Okay. Iya, Kang Asep mohon maaf ditahan dulu ya Kang Asep karena kita akan ikuti